إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Hari ini saudara-saudara kita dari seluruh penjuru dunia datang ke tanah suci. Mereka berbusana ihram, melaksanakan rangkaian ibadah haji. Mereka menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Sejak 8 Dzulhijjah para tamu Allah berangkat dari Makkah menuju Mina. Tanggal 9 Dzulhijjah dari Mina menuju Arafah. Setelah tergelincir matahari, mereka wukuf di Arafah dan malamnya mabit di Muzdalifah. Setelah itu, tanggal 10 Dzulhijjah, mereka pergi ke Mina untuk melempar jumrah. Sungguh hal itu merupakan pemandangan yang menakjubkan. Hati mereka diikat dengan semangat persaudaraan, menyadarkan kepada kita akan besar dan dahsyatnya perjuangan dan pengorbanan. Bulan Dzulhijjah adalah bulan penuh keutamaan. Di dalamnya terdapat peristiwa-peristiwa besar ditorehkan. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan bahwa Nabi Adam diterima taubatnya pada tanggal 1 Dzulhijjah. Nabi Yunus alaihi salam dikeluarkan dari perut ikan Nun pada 2 Dzulhijjah. Nabi Zakaria diijabah doanya dengan lahirnya Nabi Yahya pada 3 Dzulhijjah. Nabi Isa lahir pada 4 Dzulhijjah dan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam lahir pada 5 Dzulhijjah. Dan peristiwa yang tidak mungkin kita lupa adalah pengorbanan yang diabadikan dalam pengabdian. Dialah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama keluarganya yang mulia menunaikan nazar, melaksanakan perintah Allah dengan menyembelih putra tercintanya Nabiullah Ismail alaihi salam. Dikisahkan pula pada setiap Dzulhijjah Nabi Ibrahim biasa berkurban dengan 1000 ekor domba, 300 lembu dan 100 unta. Banyak manusia yang berdecak kagum dengan kedermawanannya. Bahkan malaikat pun memuji kemurahan hati dan kemuliaan akhlaknya. Mendengar hal itu, Ibrahim berkata, andaikan aku punya anak
dan Allah memintaku untuk mengorbankannya, niscaya aku akan menunaikannya. Hingga pada suatu hari, tepatnya 8 Dzulhijjah, Allah menguji Ibrahim melalui mimpinya. Wahai Ibrahim, penuhilah nazarmu, sembelihlah Ismail, putra kesayanganmu. Pada 9 Dzulhijjah, mimpi itu datang lagi, hingga yakinlah ia bahwa itu benar-benar wahyu dari Allah Sang Pencipta. Meski berat dirasa, gelisah dan galau bergelora di dada, namun keluarga itu sepakat syariat Allah harus dilaksanakan, nazar itu harus ditunaikan. Maka tatkala pedang yang tajam telah dihunus, kepala Ismail pun sudah bersemayam di atas batu. Mata pedang dan leher siap beradu. Sang ayah mengangkat pedang sambil memejamkan mata. Tidak tega rasanya melihat putra kesayangannya meregang nyawa di hadapannya. Ibunda Hajar pun di belakang suaminya menahan haru, tak kuasa membendung air mata yang mengalir deras di pipinya. Maka saat itulah terlihat nyata kesabaran, ketabahan, keikhlasan dan kepasrahan dari keluarga Ibrahim, yaitu keluarga yang patut menjadi suri tauladan dalam pengorbanan dan ketaatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kita sering mendengar surga, membacanya di dalam Al-Qur'anul Karim, menelaahnya di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyimaknya dari uraian-uraian para ustaz tentang bangunannya yang terbuat dari emas dan perak, tentang kerikilnya yang terbuat dari batu mulia, tentang 4 sungainya yang sangat indah dan menakjubkan, tentang nikmatnya yang tak terputuskan, makanan lezat yang tidak terbayangkan, tentang waktunya yang kekal dan abadi, khalidina fiha abada. Apakah setelah bertahun-tahun kita menyimak tentang keindahan surga, kita termotivasi untuk beramal? Kita termotivasi untuk meraih surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, berjuang, berupaya untuk menggapainya? Ataukah semua itu hanya memori sementara yang kemudian hilang terlupakan? Sehari kita ingat surga, sebulan kita bekerja untuk dunia. Kita lebih berambisi untuk mencari harta dan tahta. Bila bekerja untuk dunia, seakan kita tidak pernah lelah dan susah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita menyaksikan seseorang yang bekerja, berjuang untuk dunianya, batu dia hancurkan, sinar matahari yang terik dibiarkan membakar punggungnya, asap di jalanan tidak dia hiraukan, berpisah dengan keluarga, dengan anak dan istrinya dia lakukan untuk dunia yang kita semua tahu nilainya tidak lebih dari 1 sayap nyamuk, namun kita terpedaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, simaklah sebuah kisah yang disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang manusia terakhir
yang keluar dari neraka dan manusia terakhir yang masuk ke dalam surga. Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab sahihnya dari sahabat Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nar khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhul al-jannah. Rajulun yakhruju minan nar habwan fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala lahu idhhab fadkhulil jannah fayatiha fayukhayyalu ilayhi annaha mal'a fayarji'u fayaqulu ya rabbi wajadtuha mal'a fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala lahu idhhab fadkhulil jannah qala fayatiha fayukhayyalu ilayhi annaha mal'a fayarji'u fayaqulu ya rabbi wajadtuha mal'a fayaqulu Allah lahu idhhab fadkhulil jannah fa inna laka mithla ad-dunya wa 'ashrata amthaliha aw inna laka 'ashrata amthalid dunya qala fayaqul ataskharu bi aw atadhaku bi wa antal malik qala laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahikan hatta badat nawajiduhu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang orang terakhir yang keluar dari neraka. Dia keluar dari neraka dengan merangkap setelah semua penghuni surga masuk ke dalam surga. Tinggal dia sendirian yang belum masuk ke dalam surga. Kemudian dia merangkap sampai mendekati surga. Di sana Allah tabaraka wa ta'ala berkata kepada dia, idhhab fadkhulil jannah. Pergilah engkau, masuklah engkau ke dalam surga. Kemudian orang ini masuk ke dalam surga. Dikhayalkan dalam bayangan dia bahwa surga itu sudah penuh. Waqad akhadhan nasu manazilahum. Orang-orang sudah mengambil tempat mereka. Ya Rabbi wajadtuha mal'a. Ya Allah, saya mendapati bahwa surga itu sudah penuh. Lalu Allah mengatakan kepadanya, idhhab, pergilah engkau, fadkhulil jannah, masuklah ke dalam surga. Orang ini sampai 3 kali bolak-balik dan dihayalkan bahwa surganya penuh. Maka yang ketiga Allah mengatakan, pergilah, masuklah ke dalam surga. Fa inna laka mithlad dunya, maka engkau akan mendapatkan bahwa kenikmatan surga itu sama dengan dunia dan isinya. Kenikmatan penghuni surga yang terakhir bagimu seperti isi dunia. Bahkan Rasulullah SAW kemudian mengatakan dengan mengatakan firman Allah wa asyrata amthaliha, bukan hanya seperti dunia dan isinya, bahkan dilipatkan menjadi 10 kali lipat dari dunia ini. Ma'asyiral muslimin, kita bisa bayangkan tatkala kita bekerja hanya untuk membangun sebuah rumah, kita capek bekerja pagi, siang, sore, bahkan malam hari hanya untuk sepetak tanah, hanya untuk 10 hektar, hanya untuk 1 kota. Kita susah payah melakukan segala hal, tapi untuk penghuni surga terakhir Allah berikan dunia ini seisinya dikalikan 10. Kalau ini karunia Allah tabaraka wa ta'ala untuk orang terakhir yang masuk surga, bagaimana dengan orang yang berada di level atasnya? Bagaimana
dengan orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, wallahi demi Allah, bumi ini hanya setitik dari jutaan bintang yang ada, dan Allah memberikan kepada orang-orang yang masuk surga segala kenikmatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tetapi kita harus ingat bahwa yang namanya kenikmatan tidak akan bisa didapatkan dengan bersantai. Tidak akan mungkin kenikmatan didapatkan dengan berleha-leha, nyantai-nyantai saja. Ibnul Qayyim berkata, ajma'atil uqala, semua orang yang berakal dari semua golongan bersepakat, annan na'ima la yudraku bin ni'mah, bahwa kenikmatan tidak akan mungkin bisa diraih dengan kenikmatan. Kenikmatan hanya bisa diraih dengan perjuangan. Barang siapa yang lebih mengutamakan untuk istirahat, untuk hidup nyaman di muka bumi ini, maka dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya, yaitu di akhirat. Dunia ini diciptakan bukan untuk istirahat, diciptakan bukan untuk santai-santai. Kita lihat bagaimana perjuangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Khabbab ibn al-Arat, lihatlah bagaimana perjuangan Bilal bin Rabah untuk meraih surga. Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun, bisa masuk surga. Kita lihat bagaimana perjuangan orang-orang saleh untuk meraih surganya Allah. Oleh karena itu, bersemangatlah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beramal saleh, memberikan manfaat kepada orang lain, dan banyak berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan olehnya untuk memasuki surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini tanggal 10 Dzulhijjah, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa merayakan hari raya Idul Qurban. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, karena di belahan bumi yang lain masih ada di antara umat Islam yang tidak bisa merasakan Idul Qurban. Di saat kita bisa menyantap daging sembelihan dengan nikmat, masih ada saudara kita yang tidak bisa merasakan nikmatnya daging sembelihan. Tidak bisa seberuntung kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Minimalnya adalah mendoakan mereka, sertakan mereka dalam setiap lantunan doa kita. Adapun bagi yang diberi rizki lapang, ada kemampuan dan kemauan, berkurbanlah, berinfaklah untuk mereka, untuk saudara-saudara seagama kita. Dan alhamdulillah, di dalam jamaah muslimin Hizbullah ada satu lembaga kemanusiaan yang fokusnya adalah memperjuangkan kemerdekaan bagi rakyat Palestina secara khusus dan kaum muslimin pada umumnya yang tertindas, terzalimi. Lembaga itu adalah AWG atau Aqsa Working Group, dan di antara kegiatan AWG adalah menyalurkan hewan kurban dari kaum muslimin ke beberapa negara yang membutuhkan bantuan berupa hewan kurban seperti Filipina, Myanmar, Sudan, Palestina, Thailand, Suriah, bahkan sampai ke Nigeria. Dan insya Allah, dengan izin Allah, seluruh bantuan yang diserahkan kepada AWG 100% diberikan kepada mereka. Ini adalah komitmen kami di dalam jamaah muslimin Hizbullah, khususnya AWG, sejak awal berdirinya sampai sekarang.
dan semoga komitmen ini akan terus terjaga dengan izin Allah tabaraka wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khususnya untuk ibu-ibu, ingatlah selalu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir khutbahnya berwasiat secara khusus kepada ibu-ibu. Mengapa demikian? Karena wanita adalah makhluk yang indah yang Allah ciptakan sebagai fitnah, sebagai ujian, sebagai cobaan bagi kaum lelaki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan agharru 'ala rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan satu godaan pun yang lebih membahayakan bagi lelaki selain fitnah wanita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, diperlihatkan neraka kepadaku fa idza aktsaru ahliha an-nisa. Ternyata kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Mengapa demikian? Mengapa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakfurnal ihsan wa yakfurnal ashir. Karena kebanyakan wanita itu kufur terhadap pasangan hidupnya, kufur terhadap kebaikan-kebaikan suaminya. Andaikan seorang suami berbuat baik kepada istrinya sepanjang tahun, kemudian suatu saat, suatu hari sang suami menyakitinya, sang istri lantas mengatakan, "Ma ra'aitu minka khairan qattu." Saya tidak pernah melihat satu pun kebaikan ada padamu. Inilah perkataan wanita. Maka banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan. Didik anak-anakmu untuk menjadi para mujahidin. Didik anak-anakmu untuk menjadi para ulama al-amilin yang mengamalkan ilmunya. Didik anak-anakmu untuk memberikan mahkota kepadamu di surga. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Semoga hari ini Allah berkahi. Semoga hewan kurban yang antum sembelih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa Allah tidak menerima daging, darah dari hewan kurban kita, tetapi yang Allah terima adalah ketakwaan kita. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Maka tatkala mampu berkurban, janganlah berbangga diri. Kita mampu berkurban karena Allah yang membuat kita mampu dan mau untuk berkurban. Dan Allah tidak akan menerima kurban kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tutup khutbah Idul Adha ini dengan doa. Semoga pada hari yang penuh keberkahan ini setiap doa kita diperkenankan dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا فواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.